Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali membahas hukum kali ini yang lagi trending, lagi viral. Mengenai ibu-ibu pedagang cabai di Medan itu dianiaya oleh preman pasar. Malah sekarang ibu-ibu dijadikan tersangka. Itu bagaimana bisa begitu, Bang? Inilah pertanyaannya, teman-teman. Jadi teman-teman, saya selalu akan membahas berdasarkan hukumnya ya, supaya kita paham. Jadi bukan berdasarkan pendapat, opini, perasaan, tapi berdasarkan hukumnya. Coba kita baca dulu beritanya sedikit nih. Saya baca dari Tribun News. Kaget jadi tersangka usai dianiaya preman. Pedagang pasar ini melapor ke Propam. Ini di berita tanggal 9 Oktober 2021. Kita baca ya. BS, seorang preman di Medan, Sumatera Utara, melaporkan Litiwari Gea ke polisi. BS melapor karena mengaku dicakar Liti sehingga menderita luka-luka. Kasus tersebut bermula dari BS dan temannya meminta uang kepada Liti di Pasar Gambir, Tembung. Liti adalah seorang pedagang cabai. Sebelumnya disebut juga pedagang sayur. Liti saat itu tidak bersedia memberikan uang 500.000 sehingga menjadi korban penganiayaan. Karena mereka saling lapor juga, si pelaku juga kena cakar katanya. Jadi dia buat laporan. Intinya saling lapor mereka. Kata Kapolsek Percut Setuan AKP Jan Peter Napitupulu. Dikutip Tribun News dari Tribun Medan Sabtu tanggal 9 bulan Oktober 2020. Dan seterusnya. Ya, itulah isinya. Intinya berawal dari penganiayaan yang dilakukan oleh preman ini, lalu ibu Liti melaporkannya ke Polsek Percut Setuan, dan ternyata Percut Setuan menetapkan si ibu ini juga jadi tersangka karena katanya dilaporkan juga oleh si preman. Nah, kita baca dulu pasal yang mengatur tentang penganiayaan, teman-teman ya. Penganiayaan itu diatur di pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, menurut R. Susilo, ya teman-teman, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Itulah kira-kira pengertian dari penganiayaan itu. Jadi kalau kita menganiaya orang, kita akan dikenakan pasal 351. Bisa ayat 1, ayat 2, dan seterusnya. Tergantung keadaan dan akibatnya ya. Nah, siapapun yang melakukan penganiayaan akan dikenakan pasal 351. Saya memukul Anda misalnya. Saya dikenakan pasal 351. Lalu Anda membalasnya dengan memukul saya juga, Anda juga bisa dikenakan pasal 351. Kira-kira pengertiannya seperti itu, teman-teman. Lalu ada yang bertanya, bagaimana Bang kalau kita membela diri? Kita dipukul, ya. Lalu kita membela diri dengan terpaksa kita memukul orang itu, apakah masuk penganiayaan? Nah, untuk itu kita baca lagi aturan hukum yang mengatur tentang membela diri ini, teman-teman. Di pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur begini, di ayat 1-nya, tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain,
karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Pasal 49 ini mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat. Itulah kira-kira temannya. Kalau bahasa Belandanya notwehr. Orang bisa melakukan pembelaan darurat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk menjaga kehormatan kesusilaannya atau menjaga harta bendanya. Baik orang lain juga. Kira-kira itulah pembelaan diri ini. Namun teman-temannya, perbuatan pembelaan ini harus dilakukan benar-benar terpaksa untuk mempertahankan diri. Pertahanan itu harus perlu. Artinya tidak ada jalan lain. Kita harus melakukan pertahanan. Di sini ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya gitu. Jadi tidak berlebihan juga. Jadi pembelaan terpaksa ini, ya pembela diri ini harus dilakukan dalam keadaan benar-benar terpaksa dan tidak berlebihan, teman-teman. Dan seketika itu, jadi tidak ada jeda ya. Misalnya saya memukul Anda. Nah, beberapa saat kemudian Anda memukul saya, itu bukan membela diri lagi. Tapi seketika itu memang terpaksa, tidak ada jalan lain gitu. Tidak termasuk dia kalau kita masih bisa berpikir lain, nah itu sudah tidak termasuk membela diri. El Susilo tadi memberikan contoh pembelaan darurat ini, misalnya begini ya, seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Nah, di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Nah, kemudian selanjutnya serangan itu harus konyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Paham ya? Tapi jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh memukuli lagi dengan alasan membela diri. Karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan gitu. Begitulah kira-kira. Nah, untuk menentukan ini, apakah membela diri atau tidak, nanti hakim di pengadilan, teman-teman. Contohnya kasus Ibu Gea ini. Kalau memang kita menganggap dia membela diri, nanti hakimlah yang akan menentukan apakah ibu ini membela diri atau memang dia masuk pasal penganiayaan juga, termasuk melakukan penganiayaan juga terhadap preman tadi. Nanti tergantung daripada pertimbangan hakim. Ini nanti dari hasil penyidikan polisi dan dibawa ke pengadilan. Ya, jadi kedua-dua orang ini akan dibawa ke pengadilan karena sama-sama melapor ya. Nanti kalau Ibu Gea ini merasa dia membela diri, nanti dia tinggal menjelaskan aja kepada hakim bahwa dia melakukannya itu, atau kalau dia ada memang melakukan mencakar atau dan lain sebagainya itu dilakukan dalam keadaan membela dirinya, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 49 KUHP tadi, sesuai dengan persyaratannya. Begitu teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja hasil sidangnya. Ya. Apakah memang Ibu Gea tadi termasuk membela diri atau tidak. Nanti biar hakimlah yang akan menentukan. Begitu ya. Mudah-mudahan kita paham. Saya tidak membela siapa-siapa teman-teman. Saya hanya memberikan gambaran atau pandangan hukumnya. Supaya kita semua paham. Supaya kita minimal mengerti. Begitu ya. Ayo tetap belajar hukum bersama Bang Beni dengan cara kampung, dengan bahasa kampung, dengan sederhana. Yang penting kita paham. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum. Mejuah-juah kita kerina.